sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama dan belajar bersama melalui platform YouTube kali ini untuk membahas mengenai simulasi praktikum fisika gerak melingkar beraturan. Sebelum saya menjelaskan banyak hal mengenai gerak melingkar beraturan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yohana Teresia, mahasiswi S1 Pendidikan Fisika jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Dan kali ini saya mau mengajak teman-teman mahasiswa baru untuk belajar bersama bagaimana caranya untuk melakukan praktikum dan menyusun laporan praktikum gerak melingkar beraturan. Jangan lupa untuk saksikan sampai selesai ya. Semangat belajar! Oke teman-teman mahasiswa baru, saat ini kita telah berada di ruang praktikum gerak melingkar beraturan untuk Fisika Dasar 1. Nah, pada kali ini, sebelum melakukan yang namanya praktikum, teman-teman harus paham tujuan dari pelaksanaan praktikum. Adapun, tujuan dari pelaksanaan praktikum gerak melingkar beraturan ada 3. Yang pertama, yaitu untuk menentukan hubungan antara gaya sentripetal dan jejari pada lintasan benda yang bergerak melingkar. Yang kedua, yaitu untuk menerapkan teori ralat untuk menentukan hasil ukur pada besaran-besaran gerak melingkar beraturan. Dan yang ketiga, yaitu untuk menerapkan teori grafik untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada besaran-besaran fisika di gerak melingkar beraturan. Sebelum kita melaksanakan praktikum gerak melingkar beraturan, teman-teman mahasiswa baru harus memahami terlebih dahulu pengertian dari gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan terjadi apabila sebuah partikel melakukan perpindahan dengan kecepatan konstan dan dalam jalur yang melingkar. Hal ini berarti jika sebuah objek bergerak melingkar, maka objek selalu memiliki jarak yang sama pada suatu titik, sehingga nantinya diperlukan besaran tertentu untuk menjelaskan posisi tersebut. Sebelum kita belajar lebih banyak mengenai gerak melingkar beraturan, teman-teman mahasiswa baru harus memahami pengertian dari gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan terjadi pada sebuah partikel apabila dia melakukan perpindahan dengan kecepatan yang konstan dan dalam jalur yang melingkar. Hal ini berarti jika sebuah objek bergerak melingkar, maka objek selalu memiliki jarak yang sama pada suatu titik tertentu, sehingga nantinya diperlukan besaran untuk menjelaskan posisi tersebut. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum gerak melingkar beraturan adalah yang pertama yaitu sebuah neraca teknis, lalu yang kedua yaitu sebuah benang, yang ketiga yaitu sebuah beban berukuran 0,06 kg, lalu yang selanjutnya yaitu neraca pegas, selanjutnya ada pula mistar, dan yang terakhir satu set alat sentripetal. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam bagian yang paling penting, yaitu bagaimana prosedur dan pelaksanaan praktikum gerak melingkar beraturan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah yaitu memperhatikan set alat sentripetal sudah sesuai dengan yang ada di modul. Seperti ini. Setelah menyesuaikan set alat sentripetal dengan yang ada di modul, hal kedua yang kita lakukan adalah menghitung beban yang akan kita gunakan agar nanti masanya sesuai dengan pegas sentripetal yang akan diletakkan di atas set alat. Seperti ini. Lalu perhatikan pada saat melakukan pengukuran dan penghitungan, maka perhatikan bahwasanya ini harus presisi. Dan dari sini didapatkan bahwasanya massa untuk beban yang kita gunakan sebesar 0,06 kg. Setelah menghitung massa daripada beban yang kita gunakan, selanjutnya adalah menyesuaikan statif agar benar-benar berada di pusat dari lempengan set alat sentripetal. Jadi kita harus perhatikan supaya dia benar-benar berada di tengah. Oke, ketika posisinya sudah sejajar seperti ini. Nah, ketika nantinya pegas sudah benar-benar berada di pusat lempeng putar, maka kita sudah bisa menyalakan alat set sentripetal. Sebelum memasukkan stop kontak pada tekanan 220 volt, maka hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghitung jari-jari daripada jarak antara beban dengan statif. Maka kita bisa menghitung menggunakan mistar. Lalu kita sesuaikan mulai dari ujung tali pada beban dengan pusat lempeng putar dan akan mendapatkan
panjang senilai 18 cm atau 0,18 meter. Baik, hal yang perlu diperhatikan sebelum nantinya saya akan menyalakan alat ini adalah yang perlu diperhatikan variabel tetapnya adalah nantinya akan dilakukan putaran sebesar 10 kali. Jadi nanti seluruh mahasiswa baru diharapkan untuk bisa menghitung jumlah waktu yang diperlukan untuk nantinya beban ini berputar sebanyak 10 kali putaran. Jika saklar dihidupkan dan kontrol kecepatan juga telah diputar, maka lempeng akan berputar seperti berikut ini. Lalu nantinya pegas akan menera atau menunjuk skala tertentu. Dan hal ini menyatakan tegangan tali sekaligus besarnya gaya sentripetal. Dari sini dapat terlihat bahwasanya besar gaya sentripetalnya sebesar 0,25 Newton. Baik, setelah kita mendapatkan nilai dari gaya sentripetalnya, maka selanjutnya kita bisa mendapatkan hasil dari pengukuran, yaitu berupa banyak waktu yang diperlukan untuk 10 kali perputaran pada lempeng putar. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu sebesar 14,43. Kita akan menghitung panjang jari-jari lintasan untuk percobaan yang kedua. Baik, berdasarkan data dari yang didapatkan pada lempeng putar ini, didapatkan bahwasanya nilai jari-jarinya sebesar 12 cm atau 0,12 meter. Lalu kita akan nyalakan kembali stop kontaknya. Lalu memutar kontrol kecepatan hingga nantinya gaya sentripetalnya stabil. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mendapatkan nilai sebesar 9,49. Oke, setelah kita mendapatkan beberapa hasil data pengamatan tadi yang telah kita lakukan bersama, maka selanjutnya kita dapat menuliskannya ke dalam tabel. Untuk mendapatkan hasil analisis data yang benar. Kita mulai dari percobaan pertama. Untuk percobaan pertama, tadi kita mendapatkan nilai jari-jari sebesar 0,18 plus minus atau memiliki nilai ketidakpastian sebesar 0,001. Selanjutnya, untuk 1/r-nya nanti teman-teman bisa hitung sendiri menggunakan kalkulator. Lalu untuk gaya sentripetalnya yang dinyatakan dalam satuan Newton mendapatkan nilai F sebesar 0,25 plus minus 0,05. Selanjutnya, untuk waktu yang diperlukan untuk 10 kali putaran, tadi kita membutuhkan waktu sebesar 15,28. Lalu untuk banyak putarannya merupakan variabel tetap, sehingga nilai N untuk percobaan 1 dan percobaan berikutnya senilai 10. Kita lanjut ke percobaan kedua. Untuk percobaan kedua, tadi kita mendapatkan nilai jari-jari sebesar 0,12 dengan nilai ketidakpastian sebesar 0,001. Lalu sama seperti yang nomor 1, adik-adik bisa cari sendiri untuk nilai 1/r-nya, yaitu 1/0,12. Selanjutnya untuk gaya sentripetal, tadi kita mendapatkan F senilai 0,50 plus minus 0,05. Lalu untuk waktu yang diperlukan untuk 10 kali putaran sebesar 9,49 sekon. Dengan banyak putaran sebesar 10 kali putaran. Lalu untuk data yang ketiga, nanti adik-adik mahasiswa baru bisa melihat video yang sesaat ini akan kami tampilkan. Jangan lupa untuk mengisikan di dalam resume yang akan ditugaskan nanti. Terima kasih.
penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman mahasiswa baru Fisika UM 2021. Kiranya video kali ini dapat memberikan tambahan informasi dan membantu teman-teman dalam memahami penyusunan laporan praktikum dan pelaksanaan simulasi praktikum gerak melingkar baturan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan maupun penjelasan dalam video yang mungkin masih belum benar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.